Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'ati wa madati wa karamati fid darini amin. Tafadhal. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man bai'a imaman, siapa saja yang membaiat ia akan imam, fa'atahu, lalu memberikan ia akannya imam, safqata yadihi, akan telapak tangannya, fathamarata qalbihi, dan buah hatinya, falitihu, hendaklah ia taati akannya imam, mastata'a, sesuatu yang ia mampu. Fa'in ja'a akharu, jika datang ada imam yang lain, yunazi'uhu, yang ia berselisih akannya imam yang pertama, fadribu rakabatal akhar, maka penggallah oleh kalian akan leher imam yang lain tersebut. Qultu, aku katakan, anta sami'ta hadha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka engkau mendengar ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Sayyidina Abdullah bin Amr, sami'atuhu udunaya, telah mendengar akannya hadis oleh dua telingaku, wa wa'ahu qalbi, dan menyimpan akannya hadis oleh hatiku. Qultu, aku katakan, hada ibnu ammika, ini putra pamanmu Muawiyah, ya'muruna an naf'ala wa naf'ala, memerintahkan ia akan kami bahwa kami melakukan dan kami melakukan. Qala, berkata Sayyidina Abdullah bin Amr, ati'hu fi ta'atillah, taatilah akannya Muawiyah karena mentaati Allah, dan maksiatilah akannya Muawiyah fi maksiatillah, karena maksiat kepada Allah. Nah, ini dalil bahasanya tidak boleh memberontak. Kalau sudah ada pemimpin yang sah, wajib ditaati, wajib taat dan patuh. Nabi bersabda riwayat yang lain, alaikum bisam'i wa ta'ah. Tapi apa saja yang wajib kita taati? Dia di ujung hadis, ati'u fi ta'atillah wa si fi maksiatillah. Kalau perintahnya taat kepada Allah, kita wajib ikut. Tapi kalau perintahnya maksiat kepada Allah, tidak boleh ikut. Ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Yang kedua, hadis ini dijadikan oleh aliran sesat di Indonesia yang menyebut diri mereka aliran Imamiyah. Nah, aliran Imamiyah yang mengatakan imam itu cuma satu. Kalau ada yang mengaku imam, mengaku pemimpin lebih pada satu, pemimpin kedua wajib dipenggal lehernya. Sebetulnya hadis ini adalah dalil untuk menumpas pemberontakan. Memberontak terhadap pemerintahan yang sah hukumnya haram. Lalu kenapa terjadi perang antara Sayyidina Muawiyah, Abi Sufyan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Itu karena faktor kedua-duanya telah menjadi pemimpin. Yang kedua berdasarkan ijtihad yang berbeda. Maka di dalam sejarah yang kita baca dalam tarikh khulafa, itu tidak akan pernah ada pemimpin kedua kecuali setelah pemimpin pertama dilengsarkan dan dia dipaksa untuk menyerahkan kepemimpinan itu kepada pemimpin yang kedua. Nah, hadis. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wailul lil arabi, celakalah bagi orang Arab, min syarrin, dari kejelekan, qad arfa, sungguh terdekat ia kejelekan, aflaha man kaffa yadahu, maka beruntung oleh orang yang ia menahan akan tangannya.
Beruntung oleh orang yang menahan tangannya, artinya tidak terlibat daripada pemberontakan, tidak terlibat pada membunuh sesama muslim. Qala Imam Abu Dawud hadistu an Ibnu Wahb qala hadatsana Jarir bin Hazim an Ubaidillah bin Umar an-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushikul muslimun ay yuhasaru ila al-Madinah. Hampir tiba waktunya orang-orang Islam bahwa mereka dikumpulkan, mereka dikepung ke kota Madinah. Hatta yakuna ab'ada masalihim salah, hatta sehingga adalah yang paling jauh daripada masalihim, jamak maslahah asalnya maudhu silah, tempat pengambilan senjata mereka adalah as-silah. Bi fathil mim jamak maslahah asalnya maudhu is-silah, ai sumastumila lis-sagri wa huwa al-muradu hahuna ab'adu sugurihim hadzal maudhu al-qarib min Khaybar al-qarib min al-Madinah ala uddatil marahil aqad yastahmalu liqaumin yahfaduna sugur min al-adu. Qala Ibnu Asir biniyah masali jamak maslah ay maslahul qaum alladzina yahfaduna sugur min al-udu samu maslaha li'annahum yakunu zawis silah lam yaskununa maslaha wa hiya at-tasur wal murakib yakunu fi aqwam yakubuna al-adu bi alla yatrukuhum ala ghaflah rawu a'lamu ashabahum liyata'ahabu lah. Fil misbah misbahul munir as-suru minal bilali mawdu'il ladhi yukhafu min hujumul adu fawa kas-silma bil ha'i yukhafu hujumul sarib min jamu sur mislu as-salam. Qala fil mirqad qadabatu bi raf'i madbu'an ala annahu ismu mu'akhar al-khabar qalu ab'an wa fi nusha bi rabbin wa fi ukhra bi kasrha wa fil qamus salah as-saha ay qata' mawdu' asfal min Khaybar. Jadi salah itu adalah sebuah tempat yang dekat dengan Khaybar. Kemudian masalihim tempat senjata mereka maksudnya adalah tempat mereka berjaga-jaga dari musuh. Kenapa dikatakan tempat berjaga-jaga itu tempat senjata? Karena mereka di perbatasan itu pasti membawa senjata. Maka dikatakan sehingga adalah yang paling jauh tempat berjaga-jaga mereka adalah Salah, yaitu tempat yang dekat dengan Khaybar. Coba bayangkan, Madinah itu semakin kecil. Nah, Madinah semakin kecil, semakin sempit ruang daripada kekuasaannya, sehingga batasan yang paling jauh yang mereka jaga negeri Madinah itu adalah Khaybar. Kalau katakan pusat negara Indonesia ada di Sumatera, maka tempat yang paling jauh yang dijaga oleh Indonesia adalah Lampung misalnya. Itu dah kecil kali Indonesia itu. Padahal jaraknya dari Sabang sampai Merauke. Sekarang ujungnya bukan lagi daripada Merauke, tapi sudah sampai ke Lampung. Tinggal Indonesia di Lampung. Itulah kira-kira bayangannya. Madinah pada saat itu sudah dikepung, sehingga tempat terjauh yang mereka jaga sebagai perbatasan negara adalah Salah. Salah itu adalah sebuah tempat yang dekat dengan Khaybar. Nah, hadis. Wabihi qala hadatsana Ahmad ibn Sharif an Ambasa an Yunus an Zuhri qala berkata Imam Zuhri wa Salahi qaribun min Khaybar. Salah itu dekat dari Khaybar. Wabihi qala hadatsana Sulaiman ibn Harbin wa Muhammad ibn Isa qala hadatsana Hamad ibn Zaid an Ayyub an Abi Kilabah an Abi Asma an Sayyidina Sauban radhiyallahu taala anhu qala berkata Sayyidina Sauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah azza wa lil arda
sesungguhnya Allah itu telah memberikan bagiku akan bumi. Faqala, atau bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rabbi zawalil liyal arda, sesungguhnya Tuhanku itu memberikan bagiku akan bumi. Fara'aitu masyariqaha, maka aku lihat timurnya bumi, wa magharibaha, dan baratnya bumi. Wa inna mulka ummati, dan sesungguhnya kerajaan umatku, saya belum mazuya li minha, selagi akan sampai sesuatu yang diberikan bagiku darinya bumi. Wa itu al-kanzaini, dan diberikan akan aku akan dua gudang, al-ahmar wal abyad, yang merah dan yang putih. Wa inni sa'altu rabbi li ummati, dan sesungguhnya aku meminta kepada Tuhanku li ummati, untuk umatku, alla yuhlika, bahwa tidak membinasakan ya Allah akannya umat, bisanatin bi'ammatin, dengan 1 tahun yang sempurna, sanatin, dengan kemarau, peceklik yang merajalela. Merajalela kayak orang aja. Apa arti lain? Ammatin, yang merata. Yang merata. Wala yusallitu alaihim aduan, dan bahwa tidak memiliki kuasa ya Allah alaihim, di atas mereka, aduan, akan musuh-musuh, min siwa anfusim, dari selain diri-diri mereka. Wa yastafiha baidatahum, lalu menodai ia akan kedaulatan mereka. Wa inna rabbi qala li, dan sesungguhnya Tuhanku itu berkata bagiku, ya Muhammad, ini ida qadaitu qadaan, sesungguhnya aku itu apabila aku putuskan akan satu keputusan, fa innahu la yuraddu, maka sesungguhnya keputusan itu tidak bisa ditolak. Wala uhlikuhum, dan tidak membinasakan ya Allah akan mereka umat, bisanatin bi'amatin, dengan peceklik yang merata. Wala usallitu alaihim aduan, dan tidak memberi kekuasaan ya Allah di atas mereka, aduan, akan musuh min siwa anfusihim, dari selain diri-diri mereka. Wa yastabiha baidatahum, lalu menodai ia akan kedaulatan mereka. Walau ijtama alaihim, walaupun berkumpul ia musuh, alaihim, di atas mereka, min bainin aqtariha, dari antara ujung-ujungnya negeri. Qala, atau bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi aqtariha, dengan ujung-ujungnya negeri, hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan, sehingga adalah sebagian mereka membinasakan akan sebagian yang lain. Wa hatta yakunu ba'duhum yasbi ba'dan, dan sehingga adalah sebagian mereka menawan akan sebagian yang lain. Wa inna ma akhafu ala ummati, dan sesungguhnya aku khawatir di atas umatku, a'immatal mudillin, akan pemimpin-pemimpin yang mereka sesat. Wa idza wudillin, kalau sesat dallin, yang menyesatkan. Wa idza wudi as-saifu, dan apabila diletakkan as-saifu, akan pedang, di ummati, pada umatku, lam yurfa, maka tidak diangkat ia pedang, anha, darinya umat, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wala taqumus saatu, dan tidaklah terjadi hari kiamat, hatta talhaqa qabailu, sehingga bertemu kabilah-kabilah min ummati, dari umatku, bil musyrikin, dengan orang-orang musyrik. Wa hatta, dan sehingga ta'buda, menyembah qabailu oleh kabilah-kabilah min ummati al-awthan, dari umatku akan patung-patung. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna 30, dan sesungguhnya selagi akan ada fi ummati, pada umatku, kadzabuna 30, mereka berdusta. Berdusta mereka, kadzabun, mendustakan mereka. itu yukazzibun, bohong. kadzab, simpannya orang-orang yang berdusta, para pembohong. Kalau berdusta saja kadzibun. Kalau kadzab itu dah amsilah mubalallah, maknanya para pembohong. para pembohong.
30 orang, kulluhum seluruh mereka yaz'umu annahu nabiyyun, menganggap sesungguhnya itu nabi, wa ana khatamun nabiyyin, dan saya itu penutup para nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku, wa la tazalu, dan senantiasa ta'ifatun, oleh satu kelompok, min ummati ala haqqi, dari umatku di atas kebenaran. Qala Ibnu Isa, berkata Ibnu Isa, zahirin, mereka mengalahkan ahli batil. Summa ittafaqa, kemudian sepakat keduanya guru Imam Abu Dawud, la yadurruhum, tidak memudaratkan akan mereka, man khalafahum, oleh orang yang berselisih mereka, hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa maksud utitul kanzain ahmar wa abyad, merah dan putih? Berikan kepadaku 2 gudang ahmar wal abyad, merah dan putih, bendera Indonesia. Nah, merah artinya emas, abyad artinya perak. Jadi aku sudah diberikan 2 gudang emas dan perak. Kemudian tadi ada bahasa, mana yang terartikan tadi? Idza wudi as-sayfu fi ummati lam yurfa'anha ila yaumil qiyamah. Apa maksudnya? Idza wudi as-sayfu, apabila diletakkan pedang pada umatku, niscaya tidak akan diangkat dia pedang darinya umat sampai hari kiamat. Maksudnya apa? Apa arti diletakkan? Apa makna diletakkan? Nah, diletakkan maksudnya di situ tidak sama dengan wudi al-qalam an salatin. Diletakkan pena dari 3 orang. Kalau diletakkan pena berarti tidak dituliskan. Kalau diletakkan sini maksudnya dipakai, dipergunakan. Apabila pedang sudah dipergunakan pada umatku, artinya diletakkan ke pundak mereka untuk membunuhnya, maka tidak akan pernah diangkat sampai hari kiamat. Maka sejak Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar terbunuh, pecahlah pintu fitnah. Kemudian sejak Sayyidina Utsman bin Affan dibunuh, terjadilah perperangan. Dari saat itu, perperangan itu tidak pernah berakhir sampai hari kiamat. Perang antara khalifah dan khalifah, anak khalifah dan cucu khalifah, paman khalifah dengan keponakan khalifah, sampai hari kiamat. Kemudian lihat doa Nabi SAW. Apa kata Nabi? Ya Allah, aku minta kepadamu supaya umatku tidak binasa dengan kemarau secara merata. Doanya dikabulkan oleh Allah. Maka tidak akan ada umat Nabi Muhammad mati kelaparan secara merata. Kalaupun ada, mungkin itu satu negara, tidak seluruh dunia. Yang kedua, Allah tidak akan memberikan kekuasaan kepada musuh untuk merusak atau menghabisi umat Nabi kecuali dari diri mereka. Maka musuh Islam itu adalah dari kalangan Islam itu sendiri. Nah, Indonesia 80% Islam. Bisa dibuat seperti apa Indonesia? Bisa dibuat seperti Brunei Darussalam, mungkin lebih daripada itu. Tapi kenapa nggak bisa? Karena yang merusak, yang menantang syariat Islam itu sendiri adalah orang Islam itu sendiri. Yang tidak mau dengan Islam itu sendiri orang Islam sendiri. Musuh partai Islam itu sendiri adalah partai Islam yang lainnya. Kalau sekiranya partai Islam cuma satu saja di Indonesia, maka nggak ada yang bisa mengganggu. Di DPR 80% Muslim, dan 20% mau ngapain? Tapi karena musuh itu yang ada adalah sesama, maka sulit untuk dilawan.
musang berbulu ayam. Nah, kemudian Nabi prediksi di sini nanti akan ada Dajjal yang mengaku Nabi, jumlahnya 30 orang. Nah, yang pertama kali adalah Musailamatul Kadzdzab, kemudian istrinya siapa? Istrinya Nabi perempuan yang palsu, rencana mau perang dengan Musailamah, yang nggak jadi perang, kawin mereka untuk menguatkan kekuatan. Si Dujana, si Hana, saja, saja. Kemudian dari Indonesia sudah banyak. Dari Malaysia itu namanya Abu apa? Masya Allah. Dari Minang belum ada. Itu kalau di total jumlahnya itu akan berjumlah 30 orang, semuanya mengaku sebagai Nabi. Nah, kalau belum lengkap Nabi palsu 30 orang, maka kiamat belum terjadi. Kemudian dari sekian yang Nabi sampaikan, yang paling ditakutkan itu adalah imam yang menyesatkan. Imam di sini bukan pemimpin, tapi adalah dai, a'immah, imam dalam agama, artinya para dai yang mengajak kepada perkara sesat, kepada perkara bid'ah, kepada fasid dan fujur. Aliran-aliran sesat maksudnya. Nikah batin, kemudian salaman berkah, kemudian boleh sholat 3 waktu, asal menjadi anak kiai masuk surga. Nah, itu semuanya yang paling dikhawatirkan oleh Nabi. Bukan musuh yang bersalib. Tampil si fulan dengan lambang Kristennya, Nabi tidak khawatir umat itu akan sesat gara-gara orang itu. Tapi yang dikhawatirkan tampil dengan jubahnya, tapi batinnya adalah kafir. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال ابن عوف وقرأت في أصل إسماعيل قال حدثني دمدم عن شريح عن أبي مالك يعني الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم telah bersabda oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ajarkum min thalathi khilal, sesungguhnya Allah itu ajarakum, Allahumma ajirni minan nar. Ajirni minan nar. Ajara. Ajara yujiru. Ajir apa diajir? Allahumma ajirni minan nar. Hah? Itu fi'il amr. Nah, ajara fi'il madhi, melindungi kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melindungi kalian. Melindungi ya Allah, maknanya dengan dalam. Sesungguhnya Allah itu melindungi ya Allah akan kalian dari 3 perkara. Pertama yaitu Allah yad'u alaikum, bahwa tidak menyeru di atas kalian nabi hukum oleh nabi kalian. Tidak menyeru untuk kepada datang Nabi. Tidak mengajak, jadi ngapain Nabi datang kalau nggak mengajak kita? Berdoa. Bahwa tidak berdoa di atas kalian oleh nabi kalian. Fatalaku, lalu binasa kalian jami'an seluruhnya. Wa an la yazharu ahlul batil ala ahlil haq,
bahwa tidak nampak ahli batil di atas ahli hak, mengalahkan, bahwa tidak mengalahkan oleh ahli batil di atas ahli hak, wa anna tajtami'u 'ala dalalatin, dan bahwa tidak berkumpul kalian di atas satu kesesatan. Nah, 3 hal jaminan dari Allah. Pertama, Nabi tidak akan pernah mendoakan kebinasan kepada umatnya. Kalau Nabi yang lain bisa saja itu dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa Nabi Nuh alaihissalam, ya Allah, jangan sisakan di muka bumi ini orang-orang kafir. La tazar alal ardi minal kafirina dayyar. Tapi kalian umat Nabi Muhammad itu dapat perlindungan dari doa Nabi itu. Jadi tidak akan pernah berdoa di atas kalian membinasakan kalian dan Nabi kalian. Kalau sempat beliau berdoa, kalian mati semuanya. Yang kedua, ahli batil tidak akan pernah mengalahkan ahli hak. Hanya saja ahli batil itu cepat menyebarnya, karena batil adalah kegelapan, dia cepat menyebarnya. Yang ketiga, dalil ijma' umat. Mana dalilnya? Ada ijma', yaitu alla tajtami'u 'ala dhalal. Kalian tidak akan pernah berkumpul di atas kesesatan. Kalian tidak akan pernah berkumpul di atas perkara yang sesat. Kalaulah kalian berkumpul di atas satu perkara, berarti itu bukan sesat. Di antaranya adalah maulid Nabi. Itu di antara yang dilakukan oleh ulama seluruh dunia. Itu menunjukkan bukan perkara sesat. Kalau ulama sudah melakukan seluruh dunia, itu menunjukkan perkara itu tidak sesat. Kenapa? Karena jaminan dari Allah dalam hadis ini, la tajtami'u 'ala dhalalah, kalian tidak akan pernah berkumpul di atas kesesatan. Hadis sebelumnya Nabi bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haq, senantiasa sekelompok umatku di atas kebenaran. Menurut ulama hadis itu adalah ahlus sunnah wal jamaah, yang la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haq. Bagaimanapun rusaknya dunia, umat itu tidak akan pernah habis daripada ahli kebenaran. Jadi akan selalu ada kelompok di atas kebenaran dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama katakan itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Naam. وبه قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور بن حراش عن البراء بن الناجية عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Taduru ruhal Islam li 35, inti Islam bagi 35." Inti Islam taduru apa artinya? Taduru. Di mana antum melihat artinya inti Islam? Coba lihat di kamus. Daro ya duru. Mana taduru itu artinya inti Islam? Lihat. Ilham dari mana itu? Nah, berputar. Roha. Dulu berputar roha. Dia roha. Bukan roha, tapi roha hanya panjang. Roha tapak tangan.
Yang lain yang bisa diputar-putar apa? Penggilingan yang dijalankan dengan tangan. Tuh. Penggiling artinya. Roha itu batu penggiling gandum. Memutar batu penggiling gandum. Berputar batu penggiling berputar oleh batu penggiling gandum. Kalau sini batu penggiling Islam. Berputar oleh batu penggiling Islam. Bi khamsin wa thalathin bagi 35, atau sitin wa thalathin atau 36, atau sab'in wa thalathin atau 37. Fa in yahlaku, jika binasa mereka, fasabilu man halaka, maka jalan orang yang membinasakanmu. Wa in Kau mana letakmu keluar mu itu di mana keluar? Halaka binasa. jalan orang yang membinasakan. Membinasakan ahlaka. Membinasa. Mana panggilnya? Maka jalan orang yang binasa ia orang. Wa in yakum lahum dinuhum, jika berdiri bagi mereka oleh agama mereka. Yakum lahum sab'ina aman, niscaya berdiri bagi mereka selama 70 tahun. Qala, berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, qultu, aku katakan, amimma baqiya au mimma madiya, apakah dari sesuatu yang sisa atau dari sesuatu yang telah berlalu? Qala, berkata ia, Nabi SAW, mimma madha, dari sesuatu yang telah berlalu. Nah, jadi kata Nabi SAW, batu penggilingan Islam itu berputar selama 35 tahun, 36 tahun, 37 tahun. Apa maksud berputar batu penggilingan? Dalam hal ini ada dua penafsiran ulama. Pertama, istiqomahnya urusan agama. Stabil dan istiqomahnya urusan agama seperti di zaman Nabi itu hanya 35 tahun. Di masa Sayyidina Abu Bakar, di masa Sayyidina Umar bin Khattab, di masa Sayyidina Utsman bin Affan, dan di masa Sayyidina Ali radhiyallahu an. Kemudian ditambah di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Jadi 35, 36 atau 37 tahun. Nah, kalau orang itu sudah binasa, orang-orang yang hidup di zaman itu sudah binasa, maka jalan kebenaran adalah jalan orang binasa itu. Ikutilah gaya hidup, ikutilah cara beragama orang yang sudah binasa itu. Wa in yakum lahum dinuhum, kalau sempat nanti stabil agama mereka setelah porak-poranda, maka agama itu akan stabil masanya 70 tahun. Apabila Islam kembali jaya, maka akan jaya selama 70 tahun. Kalau sempat sukses, kalau akan jaya lagi, kembali lagi kepada pengaturan awal, maka Islam itu akan jaya selama 70 tahun.
Saya bertanya, kata Sayyidina Abdullah masuk 70 tahun itu hitungannya ke depan atau masuk yang belakang? Kata Nabi, masuk di belakang. Kalau masuk yang belakang berarti 35 tahun. 70 tahun masuk yang belakang 35, berarti 35. Kalau 36 berarti 34. Kalau 37 berarti 33 tahun. Jadi masa kesuksesan Islam setelah dia hancur, setelah dia porak-poranda, itu hanya 35, 34 atau 33 tahun, menggenapkan 70 tahun hitungan yang telah lalu. Nah, mimma baqiya atau mimma madha, itu 70 tahun hitungan ke depan atau hitungan berlalu. Nabi bilang hitung dari yang sudah berlalu juga. Kemudian kesuksesan Islam itu setelah di masa kejayaan Islam, sejak Khalifah Rasyidin, kemudian sempat turun di Khalifah setelahnya, yaitu Khalifah Bani Abbasiyah, Bani Alawiyah, Bani Alawi, kemudian maju dan sukses di zaman Khalifah Turki Utsmani. Nah, itu berapa tahun Turki Utsmani? Nah, kalau ikut hadis, itu pengamalan Islam di zaman itu, kebangkitan Islam yang betul-betul hanya 35 sampai 33 tahun saja. Nah, hadis Bihi qala hadatsana Ahmad ibn Sa'id qala hadatsana Ambasa qala hadatsani Yunus an ibni Shihab qala hadatsani Humayd ibn Abdurrahman anna sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wala berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yataqarabu zaman, akan menjadi dekat oleh zaman, wa yanqusul ilmu, dan berkurang oleh ilmu, wa tazharul fitan, dan nampak oleh fitnah-fitnah, wa yulqashuhu, dan bertemu orang yang kikir, wa yakthurul harju. Kila, dikatakan, ya Rasulullah, ayatu wa apa itu yakthurul harju? Qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qatlu, pembunuhan. Nah, tanda kiamat, yataqarabuz zaman, waktu itu rasa sebentar. Nah, waktu itu terasa sebentar, enggak terlalu lama, rasanya baru sebentar, rasanya baru kemarin. Nah, enggak terasa ya, tiba-tiba sudah sore. Dulu waktu kecil rasanya Ramadan itu lama sekali, sekarang sebentar saja. Yang kedua, yang usul ilmu pengetahuan berkurang. Seseorang dikatakan mufti, seorang dikatakan alim, seorang dikatakan ulama, pengetahuannya itu setara dengan mungkin murid atau mubtadi, pelajar pertama di zaman dulu. Bayangkan, nah, Imam Syafi'i ketika belajar itu sudah menghafal kitab Muwatta Imam Malik, itu untuk belajarnya saja. Untuk masuk bertemu dengan seorang syekh, dihafalkan dulu kitabnya. Kalau sekarang hafal kitab itu sudah kiai besar dan dikatakan ahli hadis itu telah hafal kitab Muwatta. Zaman Imam Syafi'i itu baru mau nyantri dengan Imam Malik. Nah. Kemudian tazharul fitan, nampaknya fitnah. Baru berbagai macam fitnah, mengerikan. Nah, seorang anak bikin video porno sama ibunya, untuk dikomersialkan. Bayangkan, fitnah mau mana lagi mencari? Anak sama ibunya bikin video porno untuk dijual. Mencari fitnah sebesar apa lagi? Ada yang lebih besar dari itu?
Soal membunuh anak sendiri, membunuh suami, membunuh istri, apalagi membunuh orang di jalan sudah biasa. Tidak lagi ada perkara yang lebih parah daripada itu. Tazharul fitan. Kemudian yukassuhu, ditemukan akan kekikiran. Orang kaya kikir dengan hartanya, ulama kikir dengan ilmunya, kemudian ahli kebaikan kikir dengan kebaikannya. Wa yaksul haraj. Haraj itu apa wahai Nabi? Qatlu dengan saja berita-berita, informasi-informasi pembunuhan demi pembunuhan. Santri membunuh kawannya, masukkan dalam mesin cuci. Seorang suami bunuh anak dan istrinya karena tidak sanggup memenuhi beban kehidupan. Apalagi mantan pacar bunuh mantan pacarnya karena menikah dengan orang lain. Bos bunuh anak buahnya karena nggak mau bayar gajinya. Anak buah bos bunuh bosnya karena jengkel dengan keputusannya. Itu al-qatlu. Jarang kita dengar berita pembunuhan dulu. Sekarang hampir tiap hari ada berita pembunuhan. Itu makna daripada yaksurul harju, banyaknya pembunuhan demi pembunuhan. Lanjut. Babu fihi nahyi anil sa'i fil fitnati. Bab tentang larangan dari lari padanya fitnah. Wabihi qala sana Utsman ibn Abi Syaibah qala sana Waqi' an Utsman asy-Syihab qala haddatsani Muslim ibn Abi Bakr an abihi. Meriwayatkan hadis kepadaku oleh Sayyidina Muslim ibnu Abi Bakr dari ayahnya beliau Abi Bakr. Qala, telah berkata Sayyidina Abi Bakr, qala, telah bersabda oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sakutun fitan. Hanya saja lagi akan terselagi. Antum artikan hanya saja itu. Innama, hanya saja. Sesungguhnya selagi akan terjadi oleh fitnah, yakunul muttaji'u fiha khairan minal jalisi. Adalah orang yang berbaring padanya fitnah itu lebih baik daripada orang yang duduk. Wal jalisul khairan minal qa'imi, dan orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'imul khairan minal mashi, dan orang yang berdiri itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi khairan min sa'i, dan orang yang berjalan itu lebih baik daripada orang yang berlari. Qala ya Rasulullah, lalu berkata Sayyidina Abi Bakr, wahai Rasulullah, ma ta'muruni, lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku? Qala, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu ibilun falyahhab bi'iblihi. Siapa saja yang adalah baginya itu ada unta, falyahhab, maka hendaklah ia menetap dengannya unta. Wa man kanat lahu ghanamun falyalhaq bi ghanamihi, dan siapa saja yang adalah baginya itu ada kambing, maka hendaklah ia menetap dengannya kambing. Dan wa man kanat lahu ardun falyalhaq bi ardihi, dan siapa saja yang adalah baginya itu ada tanah, maka hendaklah ia menetap dengannya tanah. Bi ardihi, dengan tanahnya. Qala faman lam yakun lahu syai'un min dzalika. Lalu berkata Sayyidina Abu Bakr, maka orang-orang yang tidak ada baginya oleh sesuatu, hendaklah ia sengaja kepada pedangnya seseorang, lalu hendaklah ia pukulkan mata pedangnya
di kawasan berbatu Madinah. Thumma liyanju mastata'a najaa. Kemudian hendaklah ia menyelamatkan diri akan sesuatu yang ia mampu benar-benar menyelamatkan diri. Jadi seolah-olah najah itu anda menjadikan maf'ul mutlaq bermana-mana benar. An-najaa akan menyelamatkan diri. Enggak boleh benar-benar di situ karena dia maf'ul bih. Bukan maf'ul mutlaq. Akan menyelamatkan diri. Nah, jadi Nabi bersabda akan jadi fitnah. Fitnah di sini adalah perang saudara, perang sesama muslim, menumpahkan darah sesama muslim. Di antaranya bentuknya adalah demonstrasi secara kekerasan. Maka sebaiknya sikap muslim adalah tidur, sibuk saja di rumah sendiri. Orang tidur lebih baik pada orang duduk lebih baik pada berdiri, orang berdiri lebih baik pada orang berjalan lebih baik pada orang berlari. Nah, artinya sejauh mana dia menjauhkan diri daripada fitnah itu, maka dia lebih baik. Nabi ditanya apa yang harus kami lakukan. Nabi katakan sibuklah dengan urusan dunia daripada urusan perang. Yang punya unta silakan urus unta, yang punya kambing urus kambingnya, yang punya tanah urus pertanian dan perkebunannya. Sayyidina Abu Bakar bertanya kembali, kalau orang itu tidak punya apa-apa, maka Nabi bersabda, hendaklah dia mengambil pedangnya, bersengaja ke pedangnya, maksudnya menuju mengambil pedangnya, kemudian dipukulkan bagian yang tajamnya ke batu, ditumpulkan pedang yang tajam itu sehingga dia tidak melukai saudara muslimnya, sehingga dia tidak terlibat perperangan. Kemudian hendaklah dia menyelamatkan diri semampunya. Itu zaman fitnah, kalau sudah terjadi, dianjurkan kita untuk pergi menjauh dari kehidupan masyarakat. Bikin komunitas sendiri yang satu pemahaman, yang hanya zikir, yang hanya sholat, yang hanya belajar memahami hukum, walaupun tidak bisa diterapkan kecuali hukum-hukum yang berkaitan dengan individu atau ibadah masing-masing. Itulah cara yang terbaik di akhir zaman. Hal ini sudah hampir, nah kejadian ini sudah hampir terjadi. Kenapa? Karena gugatan terhadap pemimpin pada hari ini itu sering berujung dengan kecelakaan dan kematian. Nah, akhirnya berperanglah, adu kekuatanlah masyarakat muslim dengan polisi muslim. Bernama fitnah. Nah, peranglah antara muslim dan muslim. Tinggal orang-orang kafir Yahudi Nasrani tertawa menyanyi. Nah, itu yang menjaga pemerintah itu polisinya yang sholat tadi subuh, kemudian yang menyerang juga yang sholat tadi subuh. Nah, yang sama-sama baca Quran, yang kemarin sama-sama pergi ke Baitullah. Nah, hadis. Wabihi qala thana Yazid bin Khalid al-Ramli qala thana Mufaddil an Ayyas an Bukair an Musri bin Sa'id an Husain bin Abdurrahman al-Asja'i annahu sami'a Sa'ad bin Abi Waqqas. Sesungguhnya telah mendengar hianya Husain bin Abdurrahman al-Asja'i akan Sa'ad bin Abi Waqqas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits, dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ini hadis, qala berkata ya Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas, lalu aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in dakhala alayya baiti, apa pendapatmu jika masuk ia seseorang atasku akan rumahku, wa basata yadahu liyaqtulani, dan mengulurkan ia seseorang akan tangannya seseorang supaya bahwa membunuh ia seseorang akan aku. Qala, berkata ya Sayyidina Sa'ad Abi Waqqas, faqala, lalu bersabda oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun kabnai Adam, jadilah kamu seperti dua putra Nabi Adam.
Wa ta'ala Yazid, dan membaca oleh Sayyidina Yazid, la in basatta ilayya yadaka, demi jika engkau mengulurkan kepadaku akan tanganmu. Nah, jadi ada penambahan riwayat. Kalau aku sudah tinggal di rumahku, aku tidur-tidur nyantai di rumahku, tapi orang tu masuk ke rumahku pengen membunuh aku, apa yang mesti aku buat? Kata Nabi SAW, jadilah kamu yang terbaik dari dua putera Nabi Adam, yaitu Sayyidina Habil. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani, kalau kamu ulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak, aku tidak akan pernah mengulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Itu caranya. Jadi kalau pemberontak itu, kalau saudara muslim yang terlibat fitnah itu sampai masuk ke rumah kita, membunuh kita, yang dianjurkan oleh Nabi tidak boleh melawan, tapi serahkan badan, biar saja mati di tangan mereka daripada kita membunuh seorang muslim. Hadis. وبه لقصنا عمرو بن عثمان قال ثنا أبي قال ثنا شهاب بن خراش عن القاسم بن قسوان عن إسحاق بن راشد الزجزاري عن سالم قال حدثني عمرو بن وابصة الأسدي عن أبيه وابصة عن ابن أبي مسعود dari sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, telah berkata Sayyidina Abu Mas'ud, sami'tu, aku telah mendengar akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata ya Sayyidina Abu Mas'ud, fadzakara ba'da hadis Abi Bakrah, lalu menyebutkan ya Sayyidina Abu Mas'ud akan sebagian hadis Sayyidina Abi Bakrah. Qala, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad salaha kulluhum finnar, akan pembunuhan di dalam fitnah semua. Berarti qad salah mati dalam zaman fitnah. Qatslaha, bukan qatlan, tapi qatlah. Antum lihat di mana artinya kemarin? Kenapa ada pula sponsor berdosa di sini? Kan ada materinya. Itu sekarang enggak belajar. Enggak belajar. Kenapa? Nah, coba lihat kamus. Tahu cara lihat kamus? Apa? Bukan qatlan, qatlah. Terus dia keluar. Sampai ketemu, betul-betul sama tulisannya. Enggak ada. Nah, Bazaran itu isim fa'il. Qatlah itu isim fa'il. Lihat dalam Kailani beberapa wazan isim fa'il, di antara wazannya adalah qatlah. Artinya orang-orang yang terbunuhnya. Orang-orang yang terbunuhnya. Ya, kembali ke fitnah. Nah, Di zaman fitnah. bukan zaman fitnah itu, bukan zamannya. Kalau orang terbunuh zaman fitnah bahaya itu. Orang menyerahkan diri tadi kena juga dia.
orang-orang yang terbunuhnya fitnah. Kulluhum fitnah, semua mereka itu di dalam neraka. Qala fihi, berkata Sayyidina Abu Bakrah padanya hadis, qultu, aku katakan, mata dzalika ya Abdullah Mas'ud, kapan itu terjadi wahai Abdullah bin Mas'ud? Qala tilkal ayyamin harji, itu terjadi pada hari-hari pembunuhan, tersebarnya pembunuhan. Haitsu la ya'manu rajul jalisahu, sekiranya tidak merasa aman oleh seseorang akan teman duduknya seseorang. Qultu, wa bisa berkata, fama ta'muruni in adrakani dzalika zaman, lalu apa yang kau perintahkan kepadaku jika aku menemukan akan demikian zaman? In adrakani dzalik, ini maf'ul bi dzalika fa'il. Jika aku menemukan, adrakani, jika menemukan akan aku, mendapati, menemukan, jika mendapati akan aku, fa'il. Oleh demikian itu zaman. Oke, itu lagi. Oleh demikian zaman. Qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, takuffu lisanaka wa yadaka, kamu tahan akan lisanmu dan tanganmu. Wa yakunu irsan min ahlasi baitika, dan adalah zaman itu, adalah zaman, adalah fitnah. Takunu anta, kamu, ambilnya anta, domirnya anta, adalah kamu, adalah kamu. Hilsan itu berdiam diri dan tidak keluar. Dari hilsan, apa arti hilsan? Ketakutan. Enggak. Adalah kamu itu hilsan, Ramadhani, selimut. Nah, selimut adalah kamu itu selimut dari selimut rumahmu. Falamma qatila Utsman tara qalbi wa tarahu, dibunuh, lalu tatkala dibunuhnya Sayyidina Utsman, Torok melayang hatiku karena kepergian. Torok qalbi, telah terbang, melayang, telah terbang akan hatiku oleh fa'il, akan telah terbang oleh hatiku akan kepergian Sayyidina Utsman. Farakibitu, lalu aku berkendara, hatta ataitu Dimaski, sehingga aku sampai di Damaskus. Falakitu Khuraim ibn Fatih fahaddathtuhu, lalu aku menemui Sayyidina Khuraim bin Fatih, lalu aku menceritakan padanya. Fakhalafa billahi alladzi la ilaha illahu, lalu ia bersumpah dengan nama Allah, demi zat yang tidak ada Tuhan selain Allah. La sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haddatsanihi Ibnu Mas'ud, sungguh ia memperdengarkan akannya hadis dari Asma'a, itu arti memperdengarkan. Kalau sami'a bukan memperdengarkan.
Sungguh ia. Sami'a. Sungguh memperdengarkan. Sungguh mendengarkan. Ia. Sungguh memperdengarkan ia. Masih. Apa ben? Sungguh mendengar ia Abu Mas'ud akannya hadis dari Sungguh mendengarkan ia. Sungguh mendengarkan ia Quraim bin Fatik. Sungguh mendengarkan ia Quraim bin Fatik akannya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadisnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Haddasani itu bukan masdar tapi fi'il madhi kama haddasanihi. Sebagaimana menyampaikan hadis kepadaku oleh Sayyidina itu baru haddasani, antum terjemahkan hinya tinggal. Sebagaimana menyampaikan akan hadis akan aku. Sebagaimana menyampaikan hadis akan aku. Akannya hadis oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud. Nah, jadi sambungan riwayat hadis yang tadi tentang fitnah, yaitu akan bergejolak fitnah. Kemudian Nabi bersabda, "Qatlaha kulluhum fitnah." Korban fitnah itu semua masuk neraka. Korban dari fitnah itu semua masuk neraka. Mau membela si A melawan si B, yang mati pihak A masuk neraka, yang mati pihak B masuk neraka. Kemudian saya bertanya kepada Sayyidina Abu Mas'ud, kapan hal itu terjadi? Kata beliau, itulah hari-hari bergejolaknya kematian. Mana standarnya? Standarnya tidak merasa aman oleh seseorang dengan teman duduknya. Itu standarnya. Nah, antum punya keraguan yang kawan di sekitar akan membunuh antum hari ini? Enggak? Tidak punya keraguan? Enggak, berarti belum zaman itu datang. Nah, zaman itu datang ketika orang yang jadi teman duduk itu ragu bahwa temannya itu akan bunuh dia. Itu zaman haraj. Mungkin zaman ini sudah terjadi tapi bukan kita orangnya. Nah, zaman itu sudah terjadi tapi bukan kita orangnya. Mungkin ketua partai duduk sama ketua partai, dia melakukan suatu buah kesepakatan, partai ini akan berkoalisi partai ini. Sebulan setelahnya ternyata partai itu pindah ke partai sebelah. Itu baru khawatir akan ditipu. Tahapnya besok khawatir akan dibunuh. Hal ini menurut cerita orang-orang tua ini terjadi di zaman PRI di Sumatera Barat. Nah, paginya sama-sama ke sawah, paginya sama-sama duduk di kedai minum kopi, tar malam yang teman duduk di kopi, sama-sama duduk kopi menjemput kawannya di malam hari yang duduk kopi bersama dia. Nah, itu zaman itu sudah pernah terjadi. Jadi kawan duduk kita tidak merasa aman lagi dengan dia. Lalu apa perintahmu kepadaku kalau aku dapati zaman itu? Jaga lidah dan tangan. Jangan banyak ngomong zaman sekarang. Nah, nggak usah mengulas tindakan perintah ini, pemerintah A, pemerintah B, kebijakan itu, nanti kita akan masuk dalam kurungan penjara. Jaga lidah, jaga tangan. Jangan ikut demo, jangan ikut kelompok ini, kelompok itu. Cukup saja kelompok memperbaiki diri, islah diri. Tidak ada pergolakan ini, pergolakan itu. Nah, kemudian jadilah kamu selimut di rumahmu. Jadi pelindung di rumah, jadi selimut di rumah untuk menjaga keluarga agar keluar daripada hal-hal tersebut. Cerita daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika cerita daripada Ammar bin Wabisa al-Asadi dari Sayyidina Wabisa, ketika Sayyidina Utsman dibunuh, hati saya ikut melayang bersamanya.
gak nyaman lagi hidup di kota Madinah. Akhirnya aku pergi ke Damaskus. Sampai Damaskus saya jumpa sahabat Nabi namanya Sayyidina Khurram bin Fatik. Aku ceritakan kepada beliau hadis yang diceritakan kepadaku oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Apa kata beliau? Demi Allah la ilaha illahu, aku dengar juga hadis itu seperti yang kamu dengar pada Abdullah bin Mas'ud dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Otomatis hadis ini ada dua sahabat yang meriwayatkannya. Satu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Sayyidina Fatik, Khurram bin Fatik. Itu sahabat Nabi. Nah, ini beliau prediksi zaman itu ketika Sayyidina Utsman meninggal dunia. Sekarang dah zaman berapa? Nah, hadis. وبه لقثنا مسدد قلثنا عبد الوارث ابن سعيد المحمد بن حجاج عن عبد الرحمن بن ثروت عن هزيل عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari telah berkata, ya Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari telah bersabda oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina yaday sa'ati fitanan, sesungguhnya menjelang antara dua tangan, sesungguhnya menjelang di depan, sesungguhnya di depan terjadi kiamat. Ada fitnah-fitnah kita ilaili muslimi, seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihul rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari seseorang padanya pagi hari hal dalam keadaan beriman, padanya zaman fitnah, hal dalam keadaan beriman, dan di sore hari khabar daripada yusbihu, kana soro amsa asbaha. Jadi asbaha yusbihu adalah fi'il naqisa, tugasnya marfu isim nasab khabar, isimnya rajul, khabarnya mukmin, bukan untuk hal. Itu Nah, itu beriman, dan di sore hari itu kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, dan di sore hari ia beriman, ia seseorang itu beriman, dan di pagi hari ia seseorang itu dalam keadaan kafir. Itu kafir. Al-qa'idu fiha al-khairan min al-qa'imi, dan orang-orang yang duduk padanya masa itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal masyi fiha khairan minal sa'i, dan orang yang berjalan pada hari itu lebih baik daripada orang yang berlari. Fakassiru kisiyakum, maka patahkanlah oleh kalian. Nah, itu yang nulis siapa? Antum? Gak bisa baca tulisannya. Maka patahkanlah oleh kalian akan busur kalian. Wa qatti'u autarakum, dan putuskanlah oleh kalian akan tali-tali kalian. Tali apa? Tali busur kalian. Tali busur. Wadribu suyufakum fil hijarati, dan pukulkanlah oleh kalian akan pedang-pedang kalian dengan batu. Fa in dukhila, maka jika dimasukkan kedatangan fitnah, dimasuki, dan jika dimasuki, yakni ala ahadin minkum, atas salah seorang dari kalian, falyakun ka khairi ibni Adam, maka hendaklah ia bersikap seperti yang terbaik dari dua putra anak Nabi, yaitu Habil, anak Nabi Adam. Dari dua putra anak Nabi itu Habil. Mana terjemahannya? Ulang lagi. Maka hendaklah ia bersikap seperti yang terbaik dari dua putra anak Nabi Adam. Dua putra anak Nabi Adam itu cucu. Dua putra anak Nabi Adam itu cucu Nabi Adam.
dua putra Nabi Adam. Nah begitu, putra anak. Jadi kata Nabi, sebelum kiamat terjadi akan terjadi fitnah seperti malam yang gelap gulita. Paginya sholat subuh, sorenya nyembah berhala, sorenya beriman. Nah besok paginya sudah jadi tukang pemurtad orang. Orang duduk lebih baik pada orang berdiri, berjalan lebih baik pada orang berlari. Maka pada saat itu patahkan busur, putuskan talinya, tumpulkan pedang. Kalau kalian diserang masuk ke rumah, serahkan diri kalian untuk dibunuh. Jangan pernah membunuh. Itulah zaman fitnah. Nah, berapa lama persiapan April? 2 hari 2 hari. Lebihan tuh 2 hari. Kamu nggak makan, nggak tidur. Nanti duha